Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai ekonomi internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brenda Aprila Suladiva dengan NIM 1860402233212. Sebelum masuk ke materi ekonomi internasional, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi internasional sendiri? Jadi, ekonomi internasional sendiri merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas interaksi ekonomi antar negara, terutama dalam hal perdagangan, investasi, arus faktor produksi, serta kebijakan-kebijakan moneter sendiri dalam negara itu. Di dalam dunia yang semakin terhubung dan tidak satupun negara bisa hidup secara mandiri, ekonomi internasional sendiri hadir sebagai jembatan penghubung antar negara dalam perdagangan, investasi, pergerakan modal hingga kebijakan moneter. Melalui serangkaian pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini, kita akan memahami lebih dalam bagaimana teori-teori perdagangan bekerja, bagaimana negara-negara mengelola kebijakan luar negerinya, bagaimana perusahaan lintas negara berperan, hingga tantangan besar seperti keuangan global dan munculnya mata uang digital. Inilah gambaran besar dinamika ekonomi internasional kompleks saling terhubung. Dari materi yang pertama, kita akan belajar mengenai teori pertukaran dan perdagangan komparatif. Teori pertukaran dan perdagangan komparatif sendiri menjelaskan bahwa bagaimana negara-negara bisa saling menguntungkan melalui spesialisasi dan pertukaran barang berdasarkan keuntungan atau keunggulan yang relatif. Teori ini juga menjadi dasar utama terjadinya perdagangan lintas batas. Selanjutnya yaitu pembahasan masuk kepada kebijakan ekonomi internasional yang meliputi tarif, kuota, subsidi, hingga dumping. Kebijakan ini digunakan negara untuk melindungi kepentingan domestik sekaligus mendorong daya saing global. Namun kebijakan yang tidak tepat dapat memicu ketimpangan dan ketergantungan. Dalam praktiknya, kita juga mengenal adanya kartel internasional dan diskriminasi harga, di mana sekelompok produsen mengatur harga dan pasokan untuk keuntungannya sendiri. Ini bisa merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar, sehingga memerlukan regulasi ketat dari pemerintah. Materi berikutnya yaitu menjelaskan tentang perpindahan faktor produksi antar negara, seperti tenaga kerja dan modal. Mobilitas ini menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan ekses seperti eksploitasi dan ketimpangan. Tidak hanya itu, kita juga membahas investasi internasional dan multinasionalisme, di mana perusahaan lintas negara memainkan peran besar dalam perekonomian global. Mereka membawa modal, teknologi, dan lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal regulasi, dominasi pasar, dan etika bisnis. Perdagangan internasional sendiri terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses pasar lebih luas, serta memicu inovasi. Namun tantangan global seperti proteksionisme, ketidakpastian, dan perubahan iklim menuntut pendekatan baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam mendukung semua itu, pasar valuta asing berperan sebagai penghubung utama dalam transaksi internasional. Ia menentukan nilai tukar, memfasilitasi arus modal, dan memungkinkan kegiatan ekspor-impor berjalan. Tetapi pasar ini juga membawa risiko seperti fluktuasi nilai tukar yang harus dikelola melalui strategi keuangan yang matang. Yang terakhir, kita dapat melihat bagaimana sistem moneter internasional telah berevolusi dari standar emas ke sistem nilai tukar mengambang. Lembaga seperti IMF dan Bank Sentral Dunia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas global. Kini, sistem ini juga harus menghadapi tantangan baru seperti utang global, ketimpangan, dan disrupsi teknologi digital termasuk kripto dan fintech.
Dari teori perdagangan hingga tantangan sistem moneter global yang telah kita pelajari, kita dapat melihat bahwa ekonomi internasional bukan sekedar urusan lintas batas, tetapi juga soal strategi keadilan yang berkelanjutan. Di tengah dunia yang terus berubah, pemahaman yang kuat tentang dinamika ekonomi global akan menjadi bekal penting bagi kita, baik sebagai akademisi, pelaku ekonomi, maupun sebagian dari masyarakat global. Semoga serangkaian materi ini membuka wawasan, memperdalam pemahaman, dan menginspirasi langkah ke depannya dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, semoga kita berjumpa pada kesempatan yang lain.